Terima kasih Pastor Timmy, thank you Pastor Andi, Pastor Lia. Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala kita, yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur anugerah kebaikan-Mu pada sore hari ini. Kami bisa kembali bersama-sama mau mendengar firman Tuhan, dan biar firman-Mu menjadi kekuatan dasar hidup kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati kami semua oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 bukan tahun yang mudah. Ada begitu banyak orang memperkirakan, memprediksi bahwa tahun ini akan lebih sulit dari tahun 2025. Dan di Bandung sendiri Bapak Ibu, kalau bicara tentang apa yang terjadi, karena saya orang Bandung, dalam 2 bulan ini aja Bapak Ibu, media sosial memberitakan ada begitu banyak kejadian bunuh diri. Ya kalau Bapak Ibu pernah tahu kalau main ke Bandung ada jembatan Pasopati Bapak Ibu, jembatan layang yang menghubungkan Pasteur dengan daerah dekat Gedung Sate. Dalam 2 bulan ini Bapak Ibu ada beberapa kasus orang yang lompat dari jembatan layang dan meninggal. Ada seorang anak muda menggantung dirinya Bapak Ibu, masih SMA. Tapi dia terlilit, katanya terlilit hutang dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak orang yang hopeless, yang kehilangan pengharapan, di PHK dan sebagainya. Karena situasi keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ada orang-orang berkata bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana puncak daripada krisis dari semua krisis. Atau awal dari krisis besar, bahkan beberapa memprediksi tentang perang dunia ketiga dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia wajar kita menjadi gelisah dan khawatir. Sebagai manusia wajar kita takut menghadapi hari-hari yang gak menentu seperti ini. Tapi Bapak Ibu, daripada kita hanya sekedar menunggu, daripada kita hanya sekedar menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus dengan apa yang kita bisa bangun. Karena kalaupun kita menyalahkan orang-orang di luar sana, kita gak berkuasa untuk mengontrol mereka. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita bicara misalnya perang di Rusia dengan Ukraina, kita gak bisa mengontrol presiden Ukraina dan presiden Rusia untuk berhenti perang. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana kita memfokuskan hidup kita. Apa yang kita bangun supaya apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun lembah kekelaman yang mungkin kita akan hadapi. Tetapi kalau kita punya bangunan yang kuat, saya percaya kebaikan demi kebaikan yang akan kita lihat. Mungkin orang berkata krisis, orang berkata kegelapan. Tapi saya percaya orang yang percaya, yang di dalam Tuhan, membangun hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini biarlah menjadi sebuah poin penting dalam kehidupan kita untuk kita membangun kedalaman kita di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai dalam sebuah perenungan saya di awal tahun ini Bapak Ibu. Kisah tentang Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya akan lewat 2 ayat Bapak Ibu langsung ke 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu, ini kisah yang menarik sebenarnya. Bapak Ibu, Abraham itu orang kaya. Abraham itu tinggal di Haran dengan keluarga yang cukup besar. Dengan kekayaan yang cukup banyak. Dan keluarga yang sangat terpandang. Dan bahkan dikatakan Abraham sudah cukup berumur 75 tahun. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, Abraham kamu pergi ke daerah yang akan kutunjukkan. Bapak Ibu perlu perhatikan, waktu itu belum ada peta. Waktu itu belum ada foto. Waktu itu gak tahu gambaran tanah yang akan Tuhan tunjukkan seperti apa. Masalah yang akan dihadapi Abraham seperti apa. Ada begitu banyak kebingungan sebenarnya. Apa yang mesti dia hadapi di depan? Apakah perampok? Apakah alam yang tidak bersahabat, binatang buas dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang menarik dari ayat yang kita baca tadi, ketika Abraham mendengar suara Tuhan, dia tetap berangkat Bapak Ibu Saudara, sekalipun kegelapan yang dia mesti hadapi. Sekalipun kebingungan yang mesti dia hadapi. Dia gak tahu apa-apa tapi dia tetap berjalan. Nah waktu saya merenungkan ini, saya bertanya dalam diri saya, kenapa Abraham begitu berani? Kenapa Abraham begitu, tanda kutip Bapak Ibu, nekat? Dia nggak tahu ada apa di depan, tapi karena Tuhan berkata, dia tetap melangkah.
Nah Bapak Ibu Saudara, dari perenungan itulah akhirnya saya menemukan sebuah kunci bagi saya pribadi, impresi bagi saya bahwa Abraham begitu berani karena saya menyadari Abraham mengenal Tuhannya begitu kuat. Itu sebabnya saya menemukan sebuah kata bagi saya Bapak Ibu, knowing God. Ini menjadi perenungan bagi kehidupan saya bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat saya seperti Abraham. Abraham berani karena dia mengenal Tuhannya. Abraham berani karena dia tahu Tuhannya. Abraham berani karena dia bersama dengan Tuhannya. Nah pertanyaan besar bagi kita semua hari-hari ini. Menghadapi krisis, menghadapi situasi yang membingungkan ini. Apakah kita kenal Tuhan atau tidak? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini sebuah peringatan yang luar biasa. Keras Bapak Ibu. Umatku binasa. Binasa di sini bukan bicara tentang masuk neraka. Binasa di sini merujuk kepada keadaan bangsa Israel saat itu. Yang dimana mereka menolak pengenalan akan Tuhan. Mereka cuek sama Tuhan. Mereka umat pilihan Allah. Mereka punya bait Allah. Tapi mereka cuek sama Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan mereka dihancur leburkan. Ketika Hosea menulis ini Bapak Ibu. Yerusalem sudah rata dengan tanah. Bait Allah sudah hancur. Tembok-temboknya sudah hancur. Bangsa Israel dipermalukan. Umat Allah dipermalukan. Umat Allah dihina. Bangsa yang pernah mengalami laut terbelah. Bangsa yang pernah mengalami mujizat demi mujizat. Mengalami kehinaan yang luar biasa. Karena tidak mengenal Allahnya. Mungkin ini juga bicara tentang kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Kita mengaku Kristen. Kita mengaku pelayan Tuhan. Tapi mungkin hidup kita binasa. Mungkin hidup kita penuh dengan penderitaan demi penderitaan. Kita ngaku pengikut Kristus. Tapi kenapa janji Tuhan gak tergenapi dalam hidup kita? Mungkin kadang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Kebinasaan terjadi dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Bisnis kita. Keuangan kita. Mungkin ini waktunya kita introspeksi sama-sama. Mungkin kita kurang mengenal Allah kita. Ada yang berkata, memang kalau mengenal Allah pasti diberkati. Bukan masalah berkatnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya. Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan kita kekurangan, asal bersama Tuhan kita akan menemukan sukacita. Perbedaannya adalah ketika kita mengalami kebinasaan. Hidup kita penuh dengan kegelisahan, ketidakdamaian, konflik dan sebagainya. Mungkin ini waktunya kita introspeksi. Apakah kita punya kedekatan dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita punya pengenalan akan Tuhan atau tidak? Ada sebuah data Bapak Ibu cukup menarik untuk kita perhatikan. Di tahun 2015 dan tahun 2021 ada sebuah lembaga internasional mensurvei negara-negara di dunia. Mereka menempatkan meneliti negara mana yang religius. Dan akhirnya menemukan bahwa Indonesia termasuk 3 besar negara yang paling religius Bapak Ibu Saudara. Indonesia itu dikatakan 95% penduduknya mengakui agama itu penting, Tuhan itu penting. Saya nggak bilang agama lain dan kepercayaan lain Bapak Ibu karena bukan ranah saya untuk membahas mereka. Saya ingin mengkerucutkan ke orang Kristen, ke gereja. Kalau dihitung atau mungkin di populasi orang Kristen disurvei, di data Bapak Ibu, saya yakin 95% orang Kristen di Indonesia, mereka akan berkata bahwa gereja penting, Tuhan penting. Bahkan mungkin banyak yang berkata, Pak saya sudah berjemaat di gereja A, saya sudah berjemaat bergereja bertahun-tahun, saya sudah melayani bertahun-tahun. Tapi Bapak Ibu Saudara, data ini saya ingin kita compare dengan sebuah data juga yang ditemukan yang dikemukakan oleh seorang peneliti di Indonesia. Tahun lalu dia menulis di dalam surat kabar sebuah data, sebuah makalah, sebuah hasil research dengan judul religius tapi gemar korupsi. Ada apa? Jadi menarik Bapak Ibu, kita disebut religius, kita disebut orang yang menganggap gereja penting dan Yesus penting Bapak Ibu. Tapi maaf, saya nggak ngomong kita korupsi secara harafiah. Tapi banyak kehidupan kita yang penuh dengan kekorupsian. Benar gak Bapak Ibu? Yang intinya kita Kristen tapi kita cuek sama Tuhan. Kita Kristen, kita gak peduli sama Tuhan. Kita Kristen, kita gak peduli jalan-jalan Tuhan. Dan di dalam
penelitian ini ditemukan begini. Bahwa ternyata kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang hanya sekedar religiusitas simbolik. Apa maksudnya? Religiusitas simbolik itu terlihat dari identitas tampilan yang ditunjukkan mulai dari jenis pakaian, ritual agama yang rutin dilakukan di ruang publik, bahasa yang digunakan, hingga gerak-gerik mereka dalam menjalani hidup sehari-hari. Sementara religiusitas substansial yang berpokok pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas pribadi justru seringkali tidak muncul dalam perilaku dan aktivitas masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh simpulkan, banyak orang Kristen secara simbolik. Luarnya Kristen, bahasanya Kristen, pakai pakaian Kristen. Melayani, mungkin bagian dari bergereja. Tapi Bapak Ibu Saudara hanya simbolik. Dalamannya jauh dari Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah cermin bagi kita. Kekristenan apa yang sedang kita bangun hari-hari ini Bapak Ibu. Billy Graham pernah berkata begini. Most of us know about God. But that is quite different from knowing God. Banyak kita tahu tentang Tuhan. Banyak kita tahu tentang Yesus. Tapi kita tidak kenal Yesus. Kita nggak kenal Tuhan kita. Dan Yesus pernah memperingatkan kita semua Bapak Ibu. Ribuan tahun yang lalu. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, siapa yang disebut pembuat kejahatan? Di sini nggak disebut, untuk konteks ini tidak disebut pembuat kejahatan mereka yang mencuri, membunuh atau berzina. Sekalipun itu pembuat kejahatan. Tapi dalam konteks ini dikatakan mereka yang disebut penjahat adalah yang berseru Yesus, Yesus, Yesus. Terlibat pelayanan, bahkan merasa terlibat di dalam pelayanan yang besar. Mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Karena Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kalian semua. Bapak Ibu, ini sebuah peringatan keras bagi kita. Bahwa jangan sampai kita menjadi Kristen simbolik saja. Tapi mari kita menjadi orang-orang Kristen yang substansial. Membangun pengenalan kita akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan kata mengenal di sini Bapak Ibu ditulis dengan kata ginosko. Yang artinya adalah pengenalan karena relasional. Pengenalan yang dibangun dengan interaksi setiap waktu, setiap saat. Sehingga melahirkan ikatan, bonding antara kita dengan Tuhan. Sekali waktu saya ajak anak saya main di playground Bapak Ibu. Di Jakarta. Jadi kami dari Bandung ke Jakarta. Main di sebuah playground yang baru. Waktu itu anak saya baru umur 7 atau 8 tahun Bapak Ibu. Di situ ada banyak anak-anak yang lain, ada ratusan mungkin anak-anak yang lain, ada yang tertawa, ada yang nangis, ada yang berteriak. Orang tua kan nunggu di depan, saya nunggu di depan Bapak Ibu, anak saya main. Tapi di tengah anak saya main, tiba-tiba di tengah keriuhan itu Bapak Ibu, saya mendengar suara tangisan. Waktu saya mendengar suara tangisan itu, saya lari dan saya dapati anak saya sedang menangis karena terjatuh dari salah satu tempat main. Pertanyaannya adalah begini, di antara keriuhan, suara-suara tangisan anak-anak yang lain, teriakan anak-anak yang lain, suara mesin dan suara sebagainya. Kenapa saya bisa tahu anak saya sedang menangis? Tangisan anak kecil kan hampir-hampir sama semua, benar gak Bapak Ibu? Apalagi tersamar dengan kebisingan dan segala sesuatu, kok saya bisa tahu anak saya sedang menangis? Ketika saya renung-renung, kenapa ya saya bisa tahu anak saya menangis? Ketika saya coba merenungkan Bapak Ibu, saya mendapati bahwa ikatanlah yang membuat saya tahu anak saya sedang menangis. Saya kenal anak saya. Sejak dia lahir, saya gendong dia.
Saya temani dia tidur, saya kasih makan. Saya bacain dia cerita, saya bacain dia Alkitab, berdoa bersama. Kadang saya marah sama dia, kadang dia marah sama saya. Interaksi yang terjadi setiap hari Bapak Ibu Saudara selama 7-8 tahun ini akhirnya melahirkan ikatan antara ayah dengan anaknya. Sehingga sekalipun dia di dalam, sekalipun di tengah kebisingan-kebisingan yang lain, suara tangisan dia dapat saya rasakan bahwa anak saya sedang menangis. Bahwa sedang ada sesuatu yang terjadi dengan anak saya. Kalau bahasa orang di luar, ikatan batin. Benar gak Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, apakah kita punya ikatan demikian sama Tuhan? Apakah kita punya ikatan dan bonding demikian sama Tuhan? Atau kita cuek? Kita gak peduli. Kita melakukan kegiatan kekristenan kita, tapi kita gak peduli dengan ikatan yang harusnya kita bangun. Itulah sebabnya kenapa gembala sidang kita Pak Niko selalu menekankan bangun hubungan intim. Bangun hubungan intim. Karena ikatan itulah yang disebut dengan hubungan intim. Ikatan karena interaksi yang terjadi setiap saat. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena disitulah interaksi terjadi antara kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau seminggu sekali Bapak Ibu Saudara ke gereja. Dan hanya sekedar datang. Bapak Ibu Saudara. Gak ada ikatan yang kebangun dengan perjumpaan yang hanya sedikit Bapak Ibu. Anak-anak muda yang biasa belajar bahasa bonding. Bonding gak mungkin terjadi hanya karena kita saling lihat terus tiba-tiba ada bonding. Itu sih kayak zaman dulu ya, cinta pada pandangan pertama. Tapi Bapak Ibu, kalau anak-anak muda mengerti bonding dibangun dengan apa? Waktu kita makan bersama. Makan bersama gak hanya terjadi sekali, harus beberapa kali terjadi terus menerus. Akhirnya mulai terbuka, akhirnya mulai cerita, akhirnya mulai mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya muncullah ikatan. Kalau dengan teman kita bisa, ayo kita bangun ikatan ini dengan Tuhan. Ayo kita mulai sungguh-sungguh mau membangun esensi kekristenan kita untuk mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, ada dampak dari pengenalan akan Tuhan. Ada dampak yang jelas waktu kita mengenal Tuhan. Saya mencatat ada 4 dampak setidaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak bisa bahas semua. Dampak yang pertama Bapak Ibu, saya hanya sekilas saja. Orang yang mengenal Tuhan akan memiliki energi yang besar untuk Tuhan. Kemudian orang yang mengenal Tuhan akan memiliki pemikiran-pemikiran yang besar tentang Tuhan. Karena dia berinteraksi sama Tuhan. Dia akhirnya menyadari karakter Tuhan yang besar. Dan ketika dia menyadari pribadi Tuhan yang luar biasa. Sehingga hal-hal yang besar itu melingkupi hidup dia. Daud sering mengeluh. Dia bilang, kenapa orang jahat lebih diberkati sih? Kenapa orang fasik lebih diberkati sih? Ya Bapak Ibu, sering banyak cerita tentang Daud yang awalnya dia mengeluh. Tapi Bapak Ibu perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri setidaknya satu contoh di dalam Mazmur pasal ketiga. Daud itu mengeluh, dia bilang gini, kenapa hidup saya itu susah? Kenapa hidup saya itu penuh dengan masalah? Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu momen di mana akhirnya Daud mengambil waktu untuk selah. Untuk dia berdiam. Untuk dia memikirkan Tuhan. Dan ketika dia mulai memikirkan Tuhan, pernyataan berikutnya. Dia berkata, sekalipun saya di dalam masalah, Tuhan saya jauh lebih besar dari masalah. Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena dia mengalami Tuhan. Karena dia kenal Tuhannya. Itu sebabnya di dalam Mazmur 23 dia berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, saya gak takut. Karena Tuhan yang saya kenal lebih besar dari masalah saya. Tapi pengenalan akan Tuhan perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara. Daud gak berkata ujuk-ujuk. Daud gak berkata begitu karena kata orang. Dia mengalami Tuhan sendiri. Dia kenal, dia punya ikatan dengan Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan akan menunjukkan keberanian yang besar bagi Tuhan. Banyak kita Bapak Ibu, kalau kita mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan itu nggak akan mendorong kita nggak mau menceritakan kebesaran Tuhan kita kepada banyak orang. Ada keberanian. Ada keberanian untuk berkata, Yesus besar, Yesus sanggup menolong kamu. Saya tetap memilih Tuhan dan sebagainya. Ada keberanian untuk memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika saya selesai COVID tahun 2020, kami di Bandung terkena COVID pertama Bapak Ibu, Maret 2020. Gembala sidang kami waktu itu, almarhum Pak David Cakra dipanggil Tuhan. 16 pendeta dipanggil Tuhan. Ada ratusan orang juga dipanggil Tuhan. Pemerintah mencatat ada 1.000 orang yang positif pada saat itu Bapak Ibu. Dengan klaster Lembang. Nah ketika saya di rumah sakit dan akhirnya saya selesai menghadapi masa-masa yang cukup mengerikan itu Bapak Ibu. Bagi saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya lepas dari sebuah kondisi di mana harusnya mungkin saya juga ikut meninggal Bapak Ibu. Karena waktu itu hampir semua di kamar yang tempat saya di ICU. Dari 6 orang, 4 meninggal. Saya sementika mikir, ini udah sini, ini giliran saya. Tapi kalau Tuhan bisa loloskan saya, bagi saya itu sebuah kesempatan bagi saya untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Nah setelah COVID itu Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian, karena gak ada kerjaan di rumah, saya itu ikut les Inggris. Ikut sebuah lembaga pelatihan Inggris, saya ya udahlah saya belajar Inggris supaya Inggris saya improve Bapak Ibu. Nah kemudian karena yang ngajarnya itu native Bapak Ibu, jadi kami itu berinteraksi ngobrol. Nah sekali waktu saya bicara dengan seorang native speaker, dia orang Afrika Selatan sebenarnya. Tapi dia terjebak di China. Dia bilang gini, dia marah-marah sebelumnya. Dia cerita begini, intinya saya gara-gara COVID saya gak bisa pulang. Sudah 6 bulan saya terjebak di negara ini. Dia ngomong China gak bisa, dia keluar rumah susah. Apalagi di sana begitu ketat Bapak Ibu, dia cerita, dia marah-marah. Bapak Ibu ketika dia marah-marah seperti itu, padahal itu sesi pelajaran sebenarnya ya. Bukan sesi curhat begitu, tapi dia tiba-tiba curhat sendiri. Nah akhirnya gak tahu kenapa begini Bapak Ibu, ada sebuah keberanian gini. Beritakan Yesus sama dia. Bapak Ibu Inggris saya mah Inggris broken English Bapak Ibu. Kalau di Singapura saya bisa ngomong Inggris. Kalau ngomong formal saya kacau balau Bapak Ibu. Tapi gak tahu kenapa ada gini. Ayo ngomong, ayo bicara. Kalau Tuhan selamatkan kamu dari COVID, ini waktunya dia juga diselamatkan. Jadi Bapak Ibu saya bilang gini, boleh gak saya cerita pakai bahasa Inggris. Walaupun kacau ya Bapak Ibu. Saya bilang boleh gak saya cerita. Jadi saya cerita saya di rumah sakit. Saya cerita saya di ICU. Saya cerita begini-begitu dan begini-begitu. Saya lolos dari COVID. Bapak Ibu ketika saya cerita, nangis orangnya Bapak Ibu. Dia nangis, dia bilang gini, kenapa saya nangis ya? Dia bilang, kenapa saya menangis? Lalu saya bilang begini, karena Yesus di dalam saya ada juga di tempat kamu. Wah Bapak Ibu dia nangis jadi-jadinya. Dan dia bilang gini, boleh gak saya berdoa untuk dia. Akhirnya saya bimbing dia lahir baru Bapak Ibu. Sepanjang doa dia nangis. Padahal Zoom. Dan di akhir sesi dia bilang gini, tolong jangan laporkan pembicaraan kita ya. Saya bisa diberhentikan kalau saya ini ketahuan. Tapi Bapak Ibu Saudara dari situ saya mengerti, oh pengenalan akan Tuhan. Gak bisa itu mendorong saya untuk selalu memberitakan Injil dimanapun saya berada. Kadang-kadang di WUS Bapak Ibu, karena saya WUS itu udah biasa bolak-balik Jakarta. Kadang-kadang saya udah tahu tempat posisi paling enak. Dekat sama tukang kopi Bapak Ibu. Itu gerbong 5 kalau Bapak Ibu gak tahu. Gerbong 5 saya di situ. Bapak Ibu terakhir setiap ada orang yang di sebelah saya. Walaupun gak setiap kali artinya bahkan tukang kopinya. Saya selalu bilang begini. Boleh gak saya cerita tentang satu pribadi yang begitu punya kasih. Ada yang keceritain ada yang enggak. Tapi bagi saya begini. Saya gak peduli setelah ini saya dianggap apa. Saya gak peduli setelah ini saya bagaimana, tapi yang satu yang saya tahu, Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, gak akan pernah bisa berhenti untuk saya beritakan, karena dia terlalu hebat bagi saya.
Keberanian itu muncul bukan karena disuruh Pak Niko, Bapak Ibu. Oh, tahun amanat agung, ayo nginjil. Bukan karena gereja harus penuh. Tapi karena saya tahu satu hal. Yesus harus diberitakan karena dia besar, dia ajaib, dia luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan akan memiliki kepuasan yang besar dalam Allah, dalam Tuhan. Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan, dia akan punya kepuasan di dalam Tuhan. Di dunia ini Bapak Ibu, semua konflik, semua masalah kita hari ini berujung kalau kita detilkan, kita breakdown Bapak Ibu, ujungnya adalah ketidakpuasan. Konflik dalam rumah tangga kenapa terjadi? Karena ketidakpuasan suami dengan istri, istri dengan suami. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Benar gak Bapak Ibu? Konflik di dalam masyarakat kenapa terjadi? Karena ada ketidakpuasan satu orang dengan orang yang lain. Kenapa tetangga bisa berkonflik? Ada ketidakpuasan antar tetangga. Benar ya Bapak Ibu? Saya punya sedikit cerita kalau di Jakarta Bapak Ibu. Keluarga saya itu orang jembatan 5 Bapak Ibu. Rumah itu dempet-dempetan. Kadang-kadang ada kalau antara rumah itu kan suka ada solokan kecil ya Bapak Ibu. Dan solokan itu bisa jadi masalah. Saya pernah keluarga saya ribut sama tetangganya karena ada sampah di solokan itu. Saling tuduh, saling tidak puas. Apa yang terjadi? Keluarga saya dengan semua sekompi-sekompinya Bapak Ibu, anak cucu semua datang semua bawa panci, bawa katel, bawa sapu. Berantem dengan tetangganya sampai Brimob 1 truk datang Bapak Ibu. Dibawa semua ke kantor polisi. Kalau di ujung-ujungnya konflik itu terjadi karena apa? Ketidakpuasan. Setuju ya Bapak Ibu? Semua konflik yang terjadi dalam hidup manusia dimulai dari ketidakpuasan. Seorang mentor rohani saya beberapa tahun lalu menasehati saya. Mendorong saya. Dia hanya berkata begini. Apa sih yang buat kamu puas di dunia ini? Apakah gereja kamu jadi besar, kamu akan puas? Saya memimpin gereja Bapak Ibu. Rasanya semua gembala pengen gerejanya bertumbuh dan besar. Tapi apakah itu yang membuat saya puas? Mentor saya bertanya. Uangkah? Kalau kamu kaya, kamu diberkati. Apakah itu membuat kamu puas? Mentor rohani saya selalu mengajarkan saya begini. Cobalah mulai kejar Yesus. Lebih dari semuanya. Mulailah kejar siapa Yesus. Lebih dari segalanya. Karena Yesus sumber kepuasan kamu. Kalau Yesus memuaskan kamu. Sekalipun Tuhan izinkan gereja kamu gak bertumbuh lagi. Kamu tetap akan puas. Karena kepuasan kamu bukan di gereja kamu. Kalau kamu puas di dalam Yesus, sekalipun tanda kutip dia katakan. Tuhan izinkan kamu hidup dalam kemiskinan, kamu tetap akan puas. Karena kepuasan kamu bukan di rupiah, kepuasan kamu di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar itu rasanya kayak biasa tapi saya nangis. Karena seringkali kepuasan yang saya kejar, kepuasan duniawi. Walaupun sampai hari ini saya juga masih banyak mencari kepuasan-kepuasan duniawi. Tapi saya belajar Bapak Ibu sampai hari ini. Bahwa Yesuslah segalanya bagi hidup saya. Pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari apapun di dalam kehidupan ini. Walaupun sering gagal. Walaupun sering jatuh dalam dosa. Tapi saya gak berhenti untuk bangkit kembali dan berkata, Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari kelemahan saya. Lebih dari semua kesalahan yang saya buat. Saya hanya menginginkan Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya ingin mengenal Tuhan di hidup saya. Teman saya pernah berkata begini. Kamu udah pelayanan dari muda, puluhan tahun di gereja. Mati-matian untuk gereja. Berkorban untuk gereja. Ngurusin orang di gereja. Dia cuma bilang begini, kalau Yesus yang kamu sembah salah, bagaimana? Pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang sederhana. Tapi waktu ditanyakan ke saya gak bisa jawab Bapak Ibu. Saya merenung. Puluhan tahun ini saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Sepertinya seolah-olah. Masa muda saya.
Masa SMA saya, masa kuliah saya. Saya full time, di umur saya masih sangat muda. Saya berikan hidup saya untuk jemaat, untuk Tuhan, untuk gereja. Kalau ujungnya Yesus salah terus gimana? Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan saya, akhirnya saya menemukan sebuah jawaban yang pasti. Akhirnya saya datang ke teman saya lagi. Dan saya bilang gini, saya ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Saya bilang begini, kekristenan saya tidak berlandaskan surga atau neraka. Kekristenan saya bukan lagi tujuannya surga dan neraka. Kekristenan saya, tujuan satu-satunya saya menjadi Kristen hari ini adalah untuk mengenal Yesus dan semakin mengenal Yesus. Kalaupun amit-amit, ini bahasa Sunda, amit-amit, orang Sunda sering ngomong amit-amit. Kalaupun amit-amit, Yesus salah, saya masuk neraka. Asal bersama Yesus, saya tidak menyesal. Karena Yesus yang saya kenal bisa mengubah neraka jadi surga. Yesus yang saya kenal, dia bisa mengubah padang gurun menjadi padang yang berumput hijau. Bagi saya nggak pernah menyesal mengenal Yesus. Dan bagi saya, surga bukan sekedar nanti ada surga atau Yerusalem baru. Bagi saya, surga adalah waktu Yesus hidup di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayo kenal Tuhan. Punya sebuah komitmen. Hari ini saya hanya bisa mendorong Bapak Ibu. Di masa-masa penuh dengan krisis ini, fokuskan diri kita untuk mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya.